Kenalin dulu ya. Nama saya Andika Bayu. Bisa manggil Bayu aja atau terserah lah manggil gimana. Di sini kan sebelumnya namanya siapa? Ibus. Ibus. Panggilan Ibus. Panggilan Ibus. Tadi kan saya kan lagi nyari tuh ya, nyari yang traumatik gitu lah, yang trauma gitu. Kalau boleh tahu traumanya karena apa? Traumanya tuh kayak dari kecil sampai sekarang takut ditinggal sendiri. Oh ya. Sebelum cerita kayak misalnya di sini saya mau mendengarkan ceritanya untuk membantu juga ya. Untuk membantu sebelumnya juga saya gak usah takut lah, gak usah takut buat disebar lah ceritanya gitu. Jadi ya cerita sesuai kemauan gitu. Ceritanya keluarnya semuanya gitu. Tapi aman gak? Aman, udah dipastiin aman karena ya nggak bakal disebarin juga gitu. Jadi bisa dilanjut ceritanya gimana? Jadi ini kan saya datang ke Anda buat gimana ya? Buat mengubah pola pikir saya biar nggak takut ditinggal sendiri lagi gitu. Trauma saya. Nah, saya cerita ya. Oke. Pas dari kecil tuh karena emang saya tinggal berdua sama mama saya. Mama saya kerja di satu perusahaan, masuk ada 3 shift di situ. Nah, setiap shift 3 tuh saya selalu ditinggal sendirian. Ya karena shift 3 itu kan dari jam 10 sampai jam 7 saya sendiri di rumah. Nah, karena emang saya di dekat di rumah tuh komplek kan ya, di tetangga tuh jadi udah dekat banget. Makanya setiap ditinggal ya saya selalu lari ke tetangga saya buat nginep, nggak mau tidur di rumah gitu. Pikiran saya kalau misalkan saya sendirian ya dari kecil sampai sekarang masih ada suges dari hantu gitu ya, jadi pikirannya kalau misalkan sendiri gelap gitu, nggak tahu kenapa sampai sekarang masih ke bawah. Nah, tujuan saya buat sini buat ngebah tolong. Oh, shift 3 itu masuk malam ya? Iya. Shift 3 itu masuk malam. Sebelumnya kalau boleh tahu, maaf nih ya sebelumnya. Itu ditinggal sama ibu ya? Iya. Tinggal sama mama buat kerja. Di rumah itu sama siapa aja? Berdua doang. Oh, berdua doang. Iya. Atau saudara nggak punya? Nggak ada. Oh, nggak. Terus kalau setiap ditinggal itu apa yang dilakukan biasanya? Kalau misalkan setiap ditinggal ya kadang main, pokoknya nggak meramaikan sendiri, suasana sendiri gitu. Meramaikan suasana sendiri. Kayak ngikut teman buat main, kadang emang suka ini kan, suka main warnet gitu kan. Iya. Ke warnet buat ngeramein aja biar nggak terlalu sendiri. Makanya takut banget pas ditinggal sendirian kayak gitu. Berarti kalau malam itu mainnya kemana? Ya kalau main saya ke rumah tetangga saya. Kalau si malam sampai pulang atau? Sampai ya mungkin sampai jam 6 pas pengen masuk sekolah gitu. Sampai jam 6. Terus gimana ya? Dari si ibu nih ya, dari si ibu sendiri. Kalau malam nih ya, nah kan malam itu biasanya pulangnya pagi ya kalau shift 3, shift 3 itu pulang pagi, berarti nginep di rumah tetangga. Iya. Nginep di rumah tetangga. Terus dari si ibu sendiri sering kayak gitu, terus ada pengalaman apa sih apa yang membuat takut gitu? Nah, waktu masih kecil saya pernah ngeliat pocong. Pocong? Iya. Di mana itu? Jadi posisi gini mas, kayak ini kan rumah saya, ini kosong, ini rumah tetangga saya. Iya. Nah saya setiap melihat ke arah rumah saya itu kayak ada putih-putih gitu. Putih. Iya. Nah waktu kecil juga sempet kayak nengok, terus mukanya berantakan, serem gitu. Jadi berarti udah itu pertama kali atau gimana? Itu waktu masih kecil. Oh, waktu masih kecil. Iya. Ngeliatnya berapa kali? Ada 3 kali. 3 kali. Pocong dong atau? Pocong doang. Pocong doang. Iya, mengganggu mak di situ. Terus pas respon dari pas ngeliat pocong itu gimana? Pas pertama kali itu? Awal pas pertama kali melihat nggak terlalu gimana gitu. Nah yang pas kedua kali dia ini si Anto kayak respon. Pas saya liatin kan dilihat balik, saya gimana sih perasaannya? Ya langsung mending lari gitu. Iya sih, benar mending lari. Itu kejadian rumah di mana itu? Di Kabupaten Tangerang. Oh, jauh juga ya. Iya. Jauh sini. Berarti di sini sekarang? Sekarang ngekos. Oh, ngekos sekarang.
takut sendiriannya sampai sekarang atau gimana? Sampai sekarang takut sendiriannya. Berarti kan kalau sekarang kan ya takut sendirian ya udah gede lah gitu ya, udah bisa keluar sendiri. Tapi kalau pas waktu kecil itu yang bikin trauma itu pas takutnya itu, pas misalnya di rumah itu bisa tidur atau enggak? Kalau pas di rumah nggak bakal bisa tidur. Kalau bisa tidur, pas di main keluar. Iya, pas Misalnya jam 12 lewat gitu kemana? waktu ya paling diajak temen ke warnet. Warnet, oh jadi paket malam ya? Iya. Oh paket malam, berarti sering ya gitu? Sering. Berarti ibu sendiri sering shift malam berarti? Iya. Sering shift malam. Terus emang nggak selalu ada temennya gitu kalau shift malam? Kalau main malam emang nggak sekolah atau gimana? Sekolah sih sekolah tetap. Iya. Cuman emang udah deket sama tetangga sama temen saya tuh, emang dari kecil sama dia main ya, jadi dia selalu ada buat temenin. Oh selalu ada. Berarti sampai sekarang? Sekarang sih udah. Oh sekarang udah enggak ya? Udah pada sibuk lah ya, udah pada sibuk sendiri. Terus pas sekarang nih kan takut sendiri. Pas sekarang takut sendiri tuh hal yang paling takutin tuh apa? Ya sama sih, masih pola pikir sama hantu lah ya, setan ya. Masih sama setan. Pas gede ini pernah ngeliat lagi nggak sih gitu? Kalau untuk sekarang enggak. Oh enggak pernah. Oh enggak pernah. Iya. Berarti kalau tapi sering dengar ya gitu, misalnya lagi digangguin apa gimana? Oh, kalau kayak gitu masih sering. Oh masih sering digangguin. Itu misalnya kalau masih pulang kerja jam berapa? Kadang kalau masuk siang pulang jam setengah 12 gitu. Oh setengah 12 malam? Iya. Oh lama juga ya. Iya. Pas kerja itu pulang kerja kan biasanya langsung ngantuk, itu bisa langsung tidur apa enggak sih kalau udah umuran segini? Enggak, saya biasa kalau misalkan mau tidur tuh kayak setel lagu atau nonton video yang lucu lah. Oh biar nutupin ketakutan lah ya. Betul. Biar nutupin kayak suara hening, takut ada suara-suara yang ganggu gitu. Dari Masnya sendiri kok kenapa sih bisa kayak kan sekarang nggak lihat nih masih digangguin dari suara lah gitu. Iya. Kenapa bisa takut lah gitu? Kalau ditanya masih bisa takut ya itu yang saya dengar nih Mas ya, kalau misalkan yang saya lihat kan pocong. Kan rumornya kalau misalkan ini rumor yang baru saya dengar ya. Iya. Itu kalau misalkan kita diludahin itu baunya seumur hidup. Oh baunya seumur hidup. Itu yang bikin saya takutin kalau misalkan diludahin. Itu bawa suges lah ya. Iya. Jadi setiap sendiri itu pasti langsung suges ke pocong, tadi diludahin segala macem gitu ya. Terus pas merinding juga nih Mas ya. Iya. Merinding juga. Terus pas apa namanya? Kalau misalnya nih ya, Masnya ngeliat pocong beneran tuh gimana? Misalnya misalnya nih Mas lagi sendirian, terus dengar suara lagi gitu, terus apa yang Mas lakuin gitu? Terus kalau nggak misalkan Mas ya, Mas ngeliat pocong itu gimana Mas? Ya. Yang Mas lakuin, entah nutup muka atau kabur atau gimana? Yang pasti saya lakukan kabur. Kabur lah kalau emang pintu cuma satu gitu, cuma dia di situ. Ya nutupin mungkin. Oh nutupin muka. Kalau ludahin? Ya mungkin saya lari sih. Mungkin lari. Langsung lari ya, oke. Nah dari Masnya sendiri nih, sekarang itu ngekos sendiri atau gimana? Sama teman. Oh sama teman berdua. Nah temennya ini takut apa enggak? Temennya enggak. Oh temennya enggak penakut. Itu ngekosnya di daerah yang misalnya sepi atau rame? Rame. Oh rame juga Masnya tetap takut? Masih. Oh itu berarti masih benar-benar Mas nggak bisa tidur sendiri ya? Benar. Berarti kalau misalnya Mas lagi sendiri, teman kos lagi nggak ada, dan Mas itu masuk pagi lah gitu baru pulang, misalnya sekarang siang pulang malam, dan besoknya masuk pagi, itu gimana Mas? Mau tidur atau enggak? Oh enggak, keseringan enggak. Jadi gini Mas, misalkan Masnya kan takut sama sesuatu gitu ya, Masnya takut sama setan. Masnya beragama apa? Islam. Oh Islam. Masnya mungkin pernah belajar kayak misalnya makhluk kayak pocong-pocong gitu, itu kayak cuman kayak cerita-cerita aja ya. Kayaknya sih itu yang saya tahu itu terus mungkin kayak karena cerita-cerita, dan yang saya tahu itu cuman ada kayak jin itu ada, tapi itu makhluk halus kan, jadi mereka itu lebih dalam dari kita, berbeda dengan alamnya dengan kita gitu. Jadi kalau kita nggak akan bisa melihat dia dan dia nggak akan bisa melihat kita. Dan kalau emang sama-sama ngeliat itu jatuhnya, kalau orang-orang dulu tuh ngomong itu sial jatuhnya kalau emang sama-sama ngeliat ya, kalau sama-sama ngeliat.
Jadi maksudnya menurut saya sih eh, rajin-rajin sholat, kayak misalnya lawan lah rasa takut itu. Misalnya Mas nggak bisa tidur nih, lawan, coba nggak pakai lagu sama sekali, lawan dulu rasa-rasa trauma Lawan gitu. gimana? Lawannya kayak paksa tidur, coba paksa tidur, misal dengar suara apaan ya langsung beralih ke apa, paling ini, paling ini. Kalau nggak samperin, langsung samperin, cari suaranya itu apa. Misalnya kayak ada suara serak serak serak, langsung cari misalnya di kosan itu ada dapur, langsung lihat di dapur ada apa. Jadi itu buat ngelawan sugesnya. Misalnya tiba-tiba ada tikus, ya udah itu langsung samperin. Berarti kan itu bukan dari gangguan setan, dari gangguan-gangguan tikus, hewan-hewan yang ada di dapur atau di kamar mandi gitu. Jadi nggak langsung kayak dengar suara sesuatu langsung kayak wah setan nih, wah setan nih, jangan kayak gitu. Jadi masa ya kalau dengar sesuatu ya langsung samperin aja buat ngelawan itu. Kalau emang nggak bisa, masih belum berani, ya masnya pertama coba nggak tidur, dulu, tapi jangan ada rasa takut kayak main game atau gimana. Ada suara ya langsung nengok aja, langsung lihat itu suaranya dari mana. Nggak disamperin dulu nggak apa-apa, awal-awal gitu aja, langsung liatin aja, wah suara apaan tuh gitu. Tapi di pikiran langsung mikir kayak paling hewan, paling tikus, paling apaan gitu. Pokoknya Mas jangan ada rasa takut gitu. Nah kalau misalkan saya pernah nih kayak tidur gitu, kayak ketindihan. Rep-repan. Iya, harapan. Yang saya lihat langsung pertama ya itu putih pocong gitu. Oh pernah itu? Pernah. Itu waktu kecil? Eh, SMP. Oh SMP itu. SMP. Berarti udah 10 tahun ada ya? 10 tahun. Iya, 10 tahunan ada. 5 lebih lah, 5 lebih ya. 5 tahun lebih ada ya. Itu beneran kayak gitu? Beneran. Dan itu makanya yang saya takutin, misalkan kalau saya tidur di malam-malam sendirian tiba-tiba rep-repan, Iya. ngeliat dia lagi. Coba Mas ya, pas Mas ya rep-repan ngeliat kayak gitu, Mas langsung dapat tidur lagi ya? Langsung Iya. dapat lagi sama tidurnya. Coba sebelumnya itu berdoa nggak sih? Berdoa. Oh berdoa. Yang satu sih rep-repan itu ya mungkin bisa dari situ ya, orang bilang mungkin bisa dari situ. Terus Masnya tuh Udah baca doa juga. Iya. Mungkin coba di kayak Masnya Islam, coba dulu sebelum tidur tuh wudu dulu, atau bacalah amalan-amalan yang Mas punya, atau yang dari orang tua, dari ibu Mas itu. Mas baca dulu lah. Habis itu coba ntar Masnya jangan tidur yang tadi saya kayak yang saya bilang. Masnya duduk dulu, ambil dengerin suara sesuatu, langsung lihat aja. Kalau enggak langsung samperin lah gitu. Kalau yang pengen nyoba biar nggak itu, sholat dulu, sholat sunnah atau apalah gitu. Pulang malam sholat itu ya bisa kan, sholat sunnah apa aja gitu. Mas lakuin dulu. Kalau emang belum sholat isya, langsung sholat isya dulu. Pokoknya jangan lepas dari wudu dulu dah. Tidur, wudu, kita cobain dulu tidur, baca doa segala macam, lawan rasa takutnya dulu. Rasa takut ada suara, nggak usah langsung suggest ke setan, langsung lihat aja pokoknya. Langsung lihat ke titik suaranya itu apaan, anggap aja itu hewan, udah hewan nih, hewan udah kayak gitu aja. Terus ya ada lagi. Oke Mas Ibus, tadi kan kita kan udah selesai ya kayak trauma pertama Mas gitu ya. Terus tadi pas pengen pulang juga kita udah ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol, ternyata Mas juga pengen cerita lagi gitu, ada trauma lain tentang cinta ya, tentang hati Mas ya, trauma tentang hati. Nah di sini saya izin video lagi nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa ya. Oke, di sini trauma cintanya itu kayak gimana sih Mas? Ya trust issue saya sama perempuan. Trust issue itu nggak percaya sama perempuan, nggak percaya. Emang kenapa sih nggak percaya gitu sama perempuan? Emang ada perempuan kayak gimana yang bisa gitu Mas? Jadi boleh saya ceritakan sedikit ya? Boleh. Jadi waktu awal tuh saya pernah dekat sama perempuan, umurnya di bawah saya 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nah, saya menjalin hubungan tuh udah ya dibilang baru 3 bulan lah, gitu. Nah pas dari menjalin hubungan kayak gitu ya, saya kan sebagai cowok ya open aja gitu kan. Kalau misalkan HP dicek gitu, nah terserah gitu kan. Nah kalau misalkan saya ngecek HP dia, selalu nggak dibolehin. Saya udah negatif thinking dong ke perempuan tuh, kayak kok nggak dibolehin sih buat ngecek handphone gitu. Sedangkan
gue nih open aja gitu. Iya. Nah, ada satu kejadian mas, satu kejadian tuh yang buat saya tuh kayak berpikir ini masih bisa dipertahankan nggak sih hubungan kayak gini. Dia Toxic lah ya. iya, dia toxic gitu. Kayak dia berangkat PKL nih. Oh, ini zaman SMA? Zaman SMA. Oh, zaman SMA. Iya. Waktu saya kerja di sekolahan. Oh. Dia masih kelas 11. Nah, dia waktu kan berangkat PKL, dia minta izin tuh ke saya buat berangkat ke tempat PKL, suruh ke tempat. Iya, survei. Suruh ke tempat di Kabupaten Bogor dinas. Oh, di dinas. Iya, Pemda situ. Nah, dia minta izin ya, saya izinin dong. Saya tanya tuh sama siapa aja berangkatnya. Di situ ada 4 orang, 2 cowok sama 2 termasuk dia cewek. Iya. Jadi sepasang gitu. 2 pasang. 2 pasang. Saya tanya lagi, naik apa emangnya? Mereka bilang naik angkot. Ya udah, saya kasih tuh ongkos buat mereka berangkat diangkat tuh ke. Oh, dari pasang pas ya? Iya. Mereka berempat? Iya. Oh, dianya aja? Iya, buat cewek Oh, semua. dianya. Nah, pas sudah kasih ongkos, saya tarik tuh satu cowok yang emang kelihatannya tuh demen sama cewek saya gitu. Saya bilangin, kalau sampai kenapa-napa lu tanggung jawab. Dia bilang iya bang gitu. Angkatnya tuh mereka. Nah, pas dari kejadian PKL kayak gitu, hubungan udah agak renggang, udah jarang chatan, diajak jalan nggak mau, kayak ya udahlah, hubungan sekedar cuman status doang. Iya. Nah, saya bertanya-tanya dong mas, kayak kok makin lama kok makin kesini gitu, hubungan jadi nggak jelas. Ya udah, saya diemin juga dong. Selang berapa bulan, selang 5 bulan waktu itu, nggak ada kabar, nggak ada apa. Tiba-tiba mamanya ngechat, mamanya perempuan saya nih ngechat, kok nggak pernah main-main lagi ke rumah, kan biasa setiap minggu kan saya main ke situ. Kenapa emang, ditanya. Nggak kenapa-napa, cuman emang lagi gini aja mah gitu, bilang ke ibunya gitu. Nah, ibunya sendiri yang bilang ke saya kayak ini ibu kayak agak main lagi, ini nanti si Japa bawa cowok lain loh, ngomong kayak gitu. Oh, dari ibunya? Iya, dari ibunya sendiri. Iya. Ya udah, kan pikiran jadi udah mulai kacau kan. Nah, pas dari situ ya udah, dari pas seminggu dari ibunya ngomong, saya ajak jalan lagi tuh, tetap gak mau. Nah, ada satu kejadian lagi pas saya samperin ke rumahnya, dia di rumahnya. Pas di rumahnya tuh dia nggak ada. Mamanya pikir ibunya nih lagi jalan sama saya. Mas. Nah, saya tungguin dah tuh di pulang habis jalan. Nggak taunya apa mas, pas dia datang bawa cowok. Oh, datang berarti dia udah dikenalin ke ibunya ya? Iya, Udah dikenalin, berarti ibunya tahu. ibunya tahu. Ya makanya dari situ ya udah nggak percaya. Udah nggak percaya lagi. Nggak percaya. Dia sempat bilang ini bukan siapa-siapa, cuma temen. Cuma teman Cuma katanya. temen katanya. Iya. Dari situ ya udahlah, gak usah mentingin lagi soal perempuan kayak gitu. Tapi dari situ langsung putus. Dari situ udah langsung putus. Depan ibu. Pas sesudah pacaran itu kan berarti kan hal yang paling sakit lah gitu, selingkuh lah jatuhnya. Selingkuh itu hal yang paling sakit. Dari situ mas sudah nyoba buat ngebuka hati lagi tuh? Belum pernah. Tapi dekat sama cewek atau pernah nggak ada yang ngedeketin gitu? Pernah ada yang deketin waktu lagi jalin hubungan sama dia. Oh, pas jalin hubungan sama dia? Iya. Masih ini. Sesudah itu kan mas kan lagi masa-masa traumanya lagi ya. Di masa-masa traumanya sampai sekarang apalagi. Pernah nggak sih ada yang ngedeketin mas gitu atau Pernah yang berusaha? deketin. Ada yang ngedeketin. Ada. Tapi udah nggak sama dia. Udah nggak sama dia. Udah nggak sama dia. Terus masnya responnya gimana ke si cewek? Ya biasa, kayak saya anggap tuh kayak misalkan temen perempuan tuh ya temen kayak cowok. Temen kayak cowok aja udah, Iya. nggak kayak ada Nggak ada perasaan apa lebih. gitu. Berarti masnya kayak trauma ya,
dan lebih ke takut jatuh ke kesalahan yang sama lagi ya. Lebih iya sih benar, trust issue yang tadi Mas bilang, trust issue, nggak percaya sama cewek. Dan juga udah berapa cewek yang deket sama Mas sesudah dari dia? Ada 2 perempuan yang Sampai sekarang? udah hampir dekat. Hampir dekat. Iya. Tapi pas nyoba itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Udah nggak bisa. Yang Mas rasain tuh apa? Ya nggak percaya. Udah nggak percaya, benar-benar nggak percaya gitu, kayak ya pas deketin ada rasa udahlah habis ini aja gitu. Iya. Udah Kadang ada satu perempuan lagi Mas yang bikin, yang menurut saya jengkel sih dia. Dia ngedeketin ya cuma ada maunya doang. Itu yang jadi pikiran perempuan ngedeketin cowok ya cuma ada maunya. Iya benar, tanda kutip lah gitu ya. Terus dari Mas sendiri nih, kan tadi kan saya dengar ceritanya si cewek ini beriksa HP duluan berarti ya, dia duluan berarti yang beriksa ke Mas, dia duluan, dan dari Masnya itu meriksa juga ke dia, tapi dia nggak mau, menolak sama sekali ya. Oke, dari situ emang udah ada tanda-tanda ada yang sembunyiin sih ya kalau dari situ, apalagi di pasti di PKL 2 pasang lah gitu, 2 pasang naik angkot bareng, terus juga bilangnya ya udah kelihatan banget lah gitu itu ciri-cirinya. Dan untuk sekarang Mas lagi dekat sama cewek atau enggak? Tadi kan ada 2 orang tuh, 2 orang itu juga ada yang bikin jengkel kan ya. Terus sekarang itu lagi deket sama salah satu orangnya itu atau lagi enggak sama sekali? Lagi nggak deket sama sekali. Lagi dekat, tapi yang deketin ada, yang deketin ada, tapi emang udah susah ya. Udah susah. Coba Mas pikirin nih, kayak misalnya nih ada perempuan yang ngedeketin Mas gitu, ada perempuan yang ngedeketin Mas, terus Mas pikirin perempuan itu adalah Mas, kayak misalnya Mas lagi ngedeketin seseorang tapi seseorang itu enggan gitu buat ngedeketin balik, itu yang dirasain Mas kayak gimana? Ya mungkin kayak nggak enak lah gitu ya, nggak enak lah, kayak apa sih ini orang nih, orang kita pengen ngedeketin juga gitu tapi responnya malah cuek segala macem gitu. Terus juga Masnya coba buat belajar, bukan hindarin trauma ya, bukan hindarin lupa mah nggak mungkin, kalau lupa nggak mungkin. Mungkin Mas buat tabrak rasa trauma itu aja, buat tabrak kayak itu misalnya ada yang deketin ya, coba paksa aja dulu, paksa dulu, terus nikmatin aja, nikmatin rasa sakitnya gitu. Kayak misalnya ini susah nih traumanya nih, susah buat dilupain. Nah justru itu Mas, saya nggak mau deketin perempuan lagi gara-gara Karena emang benar-benar takut ya. Iya, udah takut dulu. Coba rasain aja dulu, rasain misalnya cobain dulu sama satu perempuan, kayak misalnya oke lah Mas takut, tapi coba Mas kan takut karena deketnya ya, coba Mas beraninya deketnya, karena kan nggak semua perempuan itu dia gitu, nggak semua perempuan itu sifatnya kayak dia, dan nggak semua perempuan itu sejahat dia. Jadi misalnya ini nih misalnya Mas dikasih yang buruk nih, yang dia nih kasih buruk, terus ditunjukin lah keburukannya, siapa tuh sekarang itu Mas lagi dikasih lah satu-satu buat yang lebih baik gitu. Apalagi umur Mas kan udah udah cukup lah gitu, udah cukup buat kajian yang serius lah gitu ya. Kalau emang terus-terusan kayak gini, takutnya yang Mas ya mungkin nggak akan nikah lah gitu karena rasa transisinya itu. Dari situ Mas cobain itu ngebuka hati lagi untuk satu orang, tapi jangan dibawa serius dulu, kayak seleksi lah kita kan jadi cowok kan juga harus selektif lah gitu untuk memilih kan ya. Jadi Mas diterima dulu nih cewek, terus juga Masnya jangan kepikiran buat bakal gini lagi, cobain aja dulu, dicobain dulu Masnya. Kalau emang kalau terbukti gitu udah langsung ninggalin, tapi kalau emang gak terbukti udah jalanin lagi. Tapi kalau untuk sekarang saya lagi deket sama perempuan Mas, cuman itu yang saya takutin juga kalau misalkan saya berharap lebih gitu ke dia, cuman ya udah nggak percaya sama perempuan. Iya sih benar. Emang susah buat paling susah itu buat numbuhin rasa percaya. Yang paling gampang ya ngancurin rasa kepercayaan itu, yang paling gampang, dan yang paling susah itu numbuhin rasa kepercayaan. Gimana caranya buat numbuhin rasa kepercayaan ya dari diri sendiri lagi. Kayak misalnya Mas nggak percaya sama apa ya, sama sesuatu lah gitu, misalnya ke cewek lagi deh, Mas nggak percaya sama satu cewek, itu kan belum tentu Mas pacaran lagi sama dia kan. Jadi orangnya kan beda, sifatnya juga pasti beda dong. Nggak mungkin Mas pacaran sama orang yang beda sifatnya sama, lebih ada kurang ada, tapi yang sama tuh nggak bakal ada.
misalnya mas diselingkuhin, belum tentu yang deket sekarang bakal selingkuh lagi, atau bisa jadi mas yang bakal selingkuh, ya kan? Karena rasa balas dendam lah gitu, karena rasa balas dendam, oh dulu gue diselingkuhin nih, Iya, saya sekarang juga jadi pengen selingkuhin nih, jadi pengen selingkuh pernah gitu. sempat ada pikiran kayak gitu. Pernah. Tapi ya saya mikir-mikir juga karma berlaku. Nah bener kan, jadi ya mas jalanin aja dulu. Gimana caranya buat percaya sama cewek, ya itu tadi, ada cewek yang deketin mas, mas coba dulu deh, bukan coba begitu ya, tapi coba kayak misalnya mas terima dia dulu, jalanin dia dulu, mas tanamin dari diri mas sendiri, kalau nggak semua cewek itu sama, dia ya orang lain, kalau emang dia, kalau mantan mas selingkuh ya tanamin diri mas, kalau dia emang bukan dia kayak orang lain gitu, tapi jangan numbuhin rasa yang lebih, rasa berharap yang lebih, jangan pernah numbuhin itu, mas jalanin dulu, udah. Intinya mas eh, intinya mas itu untuk menumbuhkan rasa percayanya itu ngebuka hatinya dulu. Kalau emang mas belum ngebuka hati, mas nggak bakal bisa nemuin rasa percayanya itu. Sempat mas saya buka hati, sempat. Iya, tapi udah dikecewakan. udah dikecewakan, jadi ketabrak lagi lah gitu. Dua kali. Jadi pas udah pengen nyoba nabrak udah nggak bisa lagi ya. Iya. Ya coba ntar, coba sekarang itu mas ada rasa sakit nggak? Ada rasa sakitnya, mas rasain dulu deh rasa sakitnya. Mas rasain dulu rasa sakitnya, lupa nggak bakal lupa, ikhlas mungkin bisa, dan yang paling penting itu berdamai. Yang paling penting itu berdamai sama rasa sakitnya. Misalnya mas diselingkuhin nih, mas nggak bisa membuka hati, mas disakitin lagi, mas rasain itu dulu, damai sama rasa itu. Kalau emang udah damai sama rasa itu, mas baru coba buka hati lagi. Dari situ mas kalau disakitin lagi, mas bakal kayak biasa. Udah kalau misalnya dia sakit nih, udah langsung tinggalin, nggak pakai gitu orang sakit hati lagi atau segala macem. Udah pasti mas langsung tinggalin aja udah. Nggak mungkin nggak, apalagi kan ya masih pacaran lah gitu ya, belum menikah. Beda kalau pacaran itu kan ya putus tinggal putus, tapi kalau nikah itu kan bagaimanapun masalahnya kita harus mempertahankan hubungan itu ya kan? Jadi mas ya udah, damai dulu sama diri sendiri, rasa sakitnya. Kalau mas sekarang masih ada rasa sakit, damai dulu sama rasa sakit itu, terus mas coba buka hati lagi ya kalau ada perempuan yang deketin lagi. Jadi mas kalau disakitin lagi, mas bakal terbiasa lah sama rasa sakit itu. Jadi kalau ditinggalin ya udah silakan, come and go, datang dan pergi kan, ya kan? Jadi kalau ada yang datang ya mas terima, kalau ada yang pergi ya silakan pergi, jangan ditahan sama sekali. Kalau ada yang datang ya udah biarin, kasih bukain ini ya, buka pintu. Kalau dia mau pergi lagi ya udah silakan. Tapi kalau yang pengen bertahan itu mas pertahanin baru. Kalau yang udah nikah baru mas pertahanin benar. Ya, tapi kadang sensitif mas hati mas. Kalau misalkan udah kayak rasa udah satu kok gitu sama perempuan, kayak jadi berharap lebih. Iya, itu sih kesalahan mas sih di situ, bukan nyalahin ya, tapi setiap manusia itu pasti punya kesalahan dari hati emang. Yang apalagi cowok ya, harta tahta wanita ini yang bisa emang bikin hancur cowok juga sih ya. Bukan bikin hancur sih, kadang bikin support system, kadang juga bikin hancur gitu. Gimana caranya mas ya biar buang rasa berharap itu yang kita tadi bilang, rasain dulu rasa sakitnya sekarang, kan udah tahu nih rasa sakitnya, udah tahu kayak gimana rasa sakitnya. Jadi ntar pas pacaran lagi udah berdamai itu ya pikiran mas ya kayak ya udah, ntar juga siap jatuh cinta, siap sakit hati udah. Jadi ya intinya mas buka hati mas, ada yang datang ya mas buka, ada yang pergi ya udah silakan. Terus juga mas juga ya jangan berharap banget sama perempuan yang datang gitu. Jadi mas gimana caranya mas biar ada perempuan yang datang ya silakan, ada perempuan yang pergi silakan. Jadi nggak bikin mas sakit hati banget. Tapi kalau menurut Mas Bayu kan yang tadi saya lakukan kan kayak misalkan ngecek handphone gitu, itu hal yang wajar atau enggak? Menurut saya sih enggak, karena kan setiap dari hubungan itu pasti ada juga yang harus diprivasiin. Enggak semuanya harus dibuka gitu privasi, enggak harus, bukan bohong ya, tapi lebih ke ini ya privasi saya, bukan ada bohong, beda sama bohong. Tapi ini ya privasi beda. Emang semua dari hubungan itu kuncinya keterbukaan, tapi enggak ada yang harus diprivasiin. Tapi bukan untuk selingkuh ya, kalau selingkuh itu lebih beda lagi. Tapi kalau emang ini dari dianya kayak misalnya tadi awal
Mas nggak boleh ngeliat HP dia kan, ya udah Mas bikin perjanjian kalau emang Mas nggak boleh ngeliat HP dia, dia juga nggak boleh ngeliat HP Mas. Adil kan? Adil. Nggak kayak dia maksa ngeliat HP tapi Mas ngeliat HP dia nggak boleh kan? Iya. Jadi ya gimana caranya, ya itu tergantung dari cowoknya sih, gimana caranya Mas buat ngeyakinin dia kalau emang dia nggak boleh ngebuka HP Mas nggak boleh ngebuka HP dia, gimana caranya Mas juga ngelarang dia ngebuka HP Mas, karena itu kan privasi Mas juga. Iya. Entah di situ ada kayak obrolan sama keluarga, sama saudara, obrolan penting kan. Iya. Jadi itu kan emang harus diprivasiin, walaupun emang dia tujuan nggak ngebuka itu, tapi ngebuka WA kan emang udah pasti dia penasaran apa sih nih isinya, ngomong apa sih sama keluarga, kayak gitu. Nggak semuanya harus dibuka. Oh, terus juga dari Masnya. Tadi kan kita udah ngobrol ya, udah ngobrol. Ada dua lah gitu. Tadi yang pertama itu kan takut hantu ya. Takut hantu itu emangnya saya juga kaget gitu bisa kayak ditinggiin pas ngeliat itu ya pocong beneran gitu ya. Cuman terus yang kedua itu kan masalah hati gitu ya. Untuk masalah hati ini Mas gimana? Masalah hati masih kurang percaya. Masih kurang percaya, tapi yang saya saranin itu masih mau buat coba. Diusahakan untuk coba ya. Untuk coba. Mungkin sebelum kita udahan ya, ada lagi nggak sih Mbak di sana? Udah saya minta pendapat sih Mas. Minta pendapat. Iya. Kayak yang tadi cerita pertama kan kayak mengenai hantu gitu kan, kayak harus wudhu dulu gitu sebelum tidur. Nah, yang di cerita kedua itu kan kayak emang masalah hati gitu. Itu kan sensitif banget Mas. Iya. Kayak ya hati kalau misalkan udah pecah emang bisa dibalikin, berarti gelas kan. Iya benar. Susah Mas, kayak buat percaya lagi tuh sama perempuan susah banget. Iya benar. Bukan ngebandingin apa gimana ya, tapi kayak sebenarnya sih nggak ada yang susah dari ngebuka hati tuh, nggak ada yang susah. Tergantung dari kitanya dan pasangan kitanya. Dimanapun kita cowok, kita harus selektif memilih cewek. Kita nggak boleh salah, kita nggak boleh terlalu berharap. Karena kan wanita itu kan salah satu yang buat hancur laki-laki. Laki-laki kan itu dikejar sama dua hal, karirnya atau wanitanya. Misalnya Mas mengejar karir, Mas bakal kehilangan wanita yang Mas cintai. Misalnya dia dilamar atau segala macam. Kalau Mas ngejar wanita, fokus di wanita doang, karir Mas gimana? Fokus di wanita misalnya. Wanita Mas kayak ngajak jalan ini, ngajak jalan itu, ngajak jalan terus, kerjaan Mas terganggu, karir Mas gimana? Hancur kan? Jadi kan wanita itu ya salah satu penghancur juga, penghancur laki-laki juga lah. Terus juga ya ngebuka hati itu emang kalau mau udah hancur ya susah ya, tapi kan nggak sesusah itu kok Mas, nggak sesusah yang Mas pikirin. Apalagi Mas sekarang kan baru dua orang lah, itu juga udah berapa tahun berarti dari yang awal itu, dari yang terus 2 tahun itu hal yang masih sebentar lah gitu. Kalau untuk 2 tahun itu hal masih sebentar, cobain lagi, tapi ya damai dulu sama rasa sakitnya. Amin. Sekarang nih yang 2 orang itu yang tadi udah nyoba buka hati tapi ya nggak bisa lagi gitu. Damai dulu. Takutnya Mas pas belum damai malah Masnya yang kayak gitu lagi, Mas yang berharap lagi. Jadi Mas damai dulu sama rasa sakitnya. Mas kalau udah damai, benar-benar damai, udah ngerasain wah sakit enak nih ternyata nih, emang ini sepaket sama cinta. Nggak ada rasa sakit kalau nggak ada rasa jatuh cinta. Mas sakit karena cinta itu. Misalnya Mas ketemu orang yang bukan cewek Mas, pelukan sama orang lain, ya cemburu nggak? Ada rasa sakit nggak ada kan, berarti itu emang sepaket sama rasa cinta. Jadi Mas ya damai dulu sama diri Mas. Kalau emang udah damai baru ngebuka lagi. Pas udah ngebuka juga pesan saya satu, jangan terlalu berharap. Dan Mas juga bisa ngontrol perempuan, jangan perempuan yang ngontrol Mas. Karena pas nikah itu Mas kan adalah imam, bukan Mas yang jadi robotnya dia, bapaknya dia kan. Mas adalah imam, jadi Mas bisa ngontrol dia gimana caranya. Yakinin dia kalau ya ngejar karir sama wanita ya kamu ntar dulu gitu. Saya ngejar karir dulu tapi ya sambil barengan gitu, barengan yakinin gimana. Terus juga jangan sampai Mas dirobotin lagi kayak tadi, membuka HP boleh, membuka HP Mas tapi Mas membuka HP dia nggak boleh. Kalau emang gitu udah langsung stop aja, kalau udahan kalau gitu. Kalau nggak Mas tahan, kalau emang nggak boleh membuka HP ya udah nggak boleh membuka HP-nya juga, nggak boleh membuka HP Mas juga. Dan kalau emang dia nggak mau udah tinggalin aja, masih banyak kok cewek-cewek, masih banyak. Kalau emang udah mau buka hati lagi ya, tapi kalau emang belum ya udah rasa sakit, rasain dulu rasa sakit ya.
tadi dibilang dari Mas Bayu kan kayak milih karir dulu atau wanita dulu gitu kan. Ini kan saya emang lagi dekat sama perempuan, nggak terlalu berharap juga gitu. Dia ngajakin ke rumahnya gitu, ke rumah ibunya buat temuin, kan adanya dia lagi sambutan. Jadi saran Mas gimana Mas? Kayak kan ini kan saya harus kerja juga. Ya sih dia. Iya, Itu waktunya bentrok ya. bentrok. Waktu bentrok. Jadi Mas yakininnya dia kayak ini lagi ada kerjaan, apalagi kan Mas Sabtu Minggu itu masuk ya. Masuk. Itu saya dengar kan tadi pas obrolan kita pas ngopi ya, lagi ngopi tadi, itu Mas kuliah juga ya. Iya, Itu Sabtu Minggu kan Mas udah kayak Mas kuliah ya Bang. hari Sabtu. Hari Sabtu itu kepotong ya tadi bilangnya. Tadi waktunya kan kepotong. Jadi Mas bilang ke dia kayak ada kerjaan, laki-laki kan lebih pengen tanggung jawab ya kan. Iya. Mas di hari Sabtu itu waktu udah kepotong waktunya, waktu dari kuliah. Kepala toko Mas udah balik banget di situ. Iya. Jadi Mas gimana caranya Mas buat ngeyakinin ke dia kalau Mas itu harus megang tanggung jawab ini. Kan gak mungkin Mas keluar senaknya, Mas kan juga punya bos kan. Iya. Mas punya tanggung jawab segala macam. Jadi Mas gimana caranya Mas bilang lah ke dia, ngeyakinin, tar dulu ya gitu, tar dulu ya. Ini lagi ada kerjaan, kalau mau ambil waktu libur. Kalau emang ada waktu libur baru main ke sana. Itu lu main mana? Maksudnya kayak rumah orang tua itu gimana? Ada di Jateng. Jawa Tengah. Oh berarti Mas libur hari satu hari doang atau Satu gimana? hari doang. Oh, satu hari doang. Iya. Itu berarti ya misalnya ada yakinin ke dia lagi, bukan buat janji sih, kayak Mas bilang ke dia emang beneran nggak bisa, lagi ada kerjaan. Laki-laki yang pengen tanggung jawab. Kalau emang kerjaan aja ditinggal, apalagi dia nanti pas sudah nikah, Mas bisa yang ada bisa lepas tanggung jawab kan. Iya. Jadi ya Mas udah jalanin aja, udah jalanin kerjaannya aja, dia entah aja dulu. Yang penting Mas bilang, jangan kayak udah ribet gitu, jangan. Yang penting Mas bilang lagi ada kerjaan, nggak bisa. Kalau emang pengen kesana, pengen kenalin, entar pas ada libur, waktu libur panjang, entar cuti lah gitu, pasti kan ada cuti kan, entar ambil cuti, entar baru kesana. Oke, gimana caranya Mas yakinin dia? Cuman dia juga kan lagi kerja juga Mas. Emang dia kebetulan pengen pulang Pulang, kampung. ya. Iya. Jadi ngajak sekalian. Jadi ya udah. Nah, dia berarti ada waktu libur lagi. Iya, lagi ada waktu libur. Dia ngajakin buat nemuin ibunya sekalian adanya sambutan. Oh gitu. Jadi Mas ya Mas berselamatan sih. Ya pokoknya Mas bilang aja kayak gitu ya. Kalau emang ada kerjaan, ya kerjaan emang gak bisa ditinggal, apalagi kan cowok. Kalau emang Mas kerja ditinggal, Mas bilang aja kalau ditinggal ntar ada konsekuensinya, dipecat atau gimana, kena SP atau gimana. Ntar yang rugi siapa? Ya dianya juga kan. Mas nggak kerja, dianya kerja gimana? Malu kan? Benar. Jadi Mas bilangnya ke dia gitu. Ya kalau emang kerja nggak bisa tinggal, kalau emang dipecat emang dia mau tanggung jawab? Enggak kan, nggak bakal mau tanggung jawab. Emang yang biayain rumah tangga siapa kalau bukan cowok? Iya kan? Bilang aja. Baik Mas, mungkin itu aja kali ya. Kayaknya udah Oh cukup. berarti cukup. Udah cukup. Terima kasih Mas ya. Iya. Ntar kabarin lagi ya kalau emang ada pengen diceritain lagi. Ya. Oke.